Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mana ketua kelasnya? Silakan dimulai berdoa dulu. Silakan. Bersiap. Pembelajaran karena kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi namanya ya, saya absen. Tanggal berapa nih? 17. Ya. Abdul Usman. Sakit? Ada Nur Marsudin? Aditya? Adnan? Andika Saputra? Angelina Sahra? Aril Syam? Arjun Saputra? Paril? Fitra Paras? Haldi? Nasrullah? Hah? Saki? Iksan? Ishakama? Ita Kartika? Sehat-sehat Ita Kartika? Kurang sehat? Oke. Mas Dayanti? Kenapa? Hadir? Saya kira sakit. Alif Bahari? Ardiansyah, Rapli Jauri, Robi Saputra, Muhammad Gustiang. Ada suratnya? Di grup? Nabi, Nurul Hidayah, Pertiwi, Mana Pertiwi? Desti Ramli, Rika Amelia, Saniasa, Sulpadil, tidak ada lagi. Ya. Ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi alhamdulillah, kembali hari ini kita belajar bersama-sama. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya. Diperhatikan ya. Hari ini masih ingat pembahasan kita yang lalu toh? Tentang pengertian globalisasi. Oke. Siapa yang sudah baca materi globalisasi? Coba angkat tangan. Tadi siapa yang sudah baca? Coba. Ramli. Desti Ramli, sebutkan atau silahkan dibaca satu pengertian dari globalisasi sebelum kita masuk materi. Coba. Globalisasi diartikan sebagai Besar-besar suaranya ya. Ya. globalisasi dapat diartikan sebagai suatu proses tatanan dan sifatnya menduniai dan tidak mengenal batas wilayah. Ya, oke. Siapa lagi nama tak? Siapa nama tak? Mas saya lupa. Ya, Masda, silakan dibaca. Globalisasi apa, Masda? Bisa? Siapa bisa? Aril, coba Aril. Aril ini kayaknya mau sekali Aril. Coba. Globalisasi terasal dari bahasa Inggris yaitu global yang artinya dunia atau bersifat semesta. Ah. Istilah Tia. globalisasi sangat populer di masyarakat.
Ya, terus Dalam Kamus Sosiologi Hardianta 2012, globalisasi diartikan sebagai keterkaitan dan ketergantungan antar bangsa dan antar manusia di seluruh dunia, mulai dari perdagangan, investasi, perjalanan, budaya, budaya dan bentuk interaksi yang lain. ya, bagus. Dilihat, tunggu ya. Jadi silakan perhatikan ke sini. Materi kita hari ini sebelum kita masuk, jadi materi kita hari ini adalah belajar tentang, perhatikan dulu ya. Kompetensi dasarnya adalah bagaimana siswa dapat memahami berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah-tengah pengaruh globalisasi. Kemudian 4.2-nya dari kompetensi dasar adalah siswa diharapkan bisa mengkategorikan berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh globalisasi serta akibat-akibatnya dalam kehidupan nyata di masyarakat, sehingga dapat merespon berbagai permasalahan sosial dan ketimpangan disebabkan proses globalisasi. Sehingga sebentar ini setelah kita melakukan pelajaran, maka kita diharapkan atau adik-adik ini bisa diharapkan bisa menalar faktor pendorong globalisasi. Jadi judul kita hari ini adalah faktor pendorong globalisasi. Di buku lama itu, sebentar ya saya sebut. Yang kedua adalah siswa diharapkan mampu mengomunikasikan faktor pendorong globalisasi. Silakan dibuka halaman 60, yang buku lama ya. Halaman 60 buku lama. Sudah lihat? Ada? Ya, judulnya adalah faktor pendorong globalisasi. Sudah dapat? Yang buku baru halaman berapa? Halaman? 85. Ya. Sudah dapat? Ini belakang? Sudah? Oke. Ya, jadi sebelum kita masuk pembelajaran, sebaiknya kita harus termotivasi untuk melakukan pembelajaran. Kenapa kira-kira kita harus termotivasi? Coba. Nah, karena selepas dari sekolah ini, selepas dari pendidikan ini, kita akan keluar di masyarakat umum. Bukan lagi di lingkungan sekolah. Bukan lagi di lingkungan yang semua serba diatur. Kalian belajar diatur, masuk ke kelas diatur. Kalau dunia nyata, kita tidak seperti itu. Kita berhadapan langsung dengan dunia nyata yang tidak bisa kita sesuaikan dengan keinginan kita sendiri. Kemudian ditambah keadaan di luar sana itu berbeda dengan kondisi dalam sekolah. Saya, ada pertanyaan sampai di sini? Ada? Ada atau tidak? Ya. Siapa yang pernah ada tidak yang pernah melihat contoh globalisasi? Ada belum? Nah, berarti kita betul-betul baru akan mempelajari materi ini ya. Silakan diperhatikan. Ya. Materi kita hari ini adalah faktor pendorong globalisasi. Jadi silakan diperhatikan gambar di atas, ya. Boleh diperhatikan gambar di atas agar kita lebih termotivasi untuk belajar atau mengetahui faktor pendorong dari globalisasi. Nah. Coba dilihat di sini. Nah, jadi faktor pendorong globalisasi itu, coba perhatikan. Pertama adalah apa? Coba apa pertama? Ya, perkembangan. Ya, bisa dilihat. Coba lihat komputernya.
Di atas gambar komputer ada banyak hal. Ada gambar HP, apa lagi? Pengaturan waktu, browser, apa lagi? Jam, apa lagi? Email, pengaturan, betul. Semua itu, ya betul ya. Ini adalah contoh globalisasi. Contoh globalisasi, betul. Siapa yang sudah pernah pakai seperti ini? Ada yang pernah pakai laptop? Pernah. Tapi masih ada yang belum? Oke. Siapa yang sudah punya handphone? Oke, punya semua ya. Siapa yang sudah punya email? Siapa yang sudah punya browser? Semua. Apa isinya browsernya? Ya, oke. Semua ini adalah contoh dari globalisasi. Entah itu negatif atau positif, kita hanya mempelajari bahwa itu adalah betul-betul dari globalisasi. Oke. Gabung. Ya, perhatian sini. Kalau kita lihat di sini, sorry ya, saya kurang sehat jadi. Bu, saya tidak berarti tua ya. Hanya kurang sehat. Ya. Globalisasi, coba dilihat di sini. Globalisasi memiliki hubungan dengan perkembangan teknologi. Kemajuan di masyarakat sangat cepat dan canggih. Sebagai contohnya, coba perhatikan gambar sebagaimana kita sudah jelaskan tadi. Saat ini handphone sudah banyak digunakan oleh masyarakat maupun peserta didik untuk membantu melakukan aktivitas. Selain handphone, penemuan alat komunikasi dan informasi lainnya adalah televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Ada pertanyaan di sini? Ada? Kita lanjut ya yang kedua, slide yang kedua. Coba yang kedua. Gambar apa nih? Saya tahu. Ya apa? Kerjasama antar politik, Pak. Betul, kerjasama antar politik. Yang sebelah kanan siapa? Yang sebelah kiri? Ya, ini adalah, jadi judulnya adalah dinamika. Ini kan judulnya tadi faktor pendorong dari globalisasi. Jadi fokus ya, faktor pendorong globalisasi yang kedua adalah dinamika dan politik dunia. Betul. Coba lihat. Pada tahun 2015, bangsa Indonesia merayakan pemilu untuk memilih pimpinan daerah di Indonesia. Pemilu di Indonesia dilakukan secara demokratis dan sistem demokratis merupakan salah satu dampak perubahan politik yang terjadi di dunia. Demokrasi yang terjadi di seluruh belahan dunia adalah bentuk globalisasi, gagasan atau praktik politik global. Pernah lihat pemimpin dunia yang berkumpul duduk bersama dengan pemimpin dunia lain? Pernah di televisi toh? Pernah. Maka itu adalah contoh perkembangan politik dunia. Hal inilah salah satu pendorong dari globalisasi. Oke, saya ada pertanyaan? Tidak? Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya, coba lihat yang ketiga, dinamika perekonomian dunia. Siapa ini yang di tasut ke situ? Syutki yang di atas. Ya. Udah ya. Ya, lanjut. C, dinamika perekonomian dunia. Ya. Yang ketiga, faktor pendorong globalisasi yang ketiga adalah munculnya dinamika perekonomian dunia. Munculnya berbagai organisasi ekonomi dunia dapat pengaruh terhadap negara-negara lain. Coba gambar ini.
Tahu ya, siapa yang tidak tahu gambar di atas? Siapa yang suka gambar di atas? Kalau masalah uang. Nah, termasuk yang kita pegang mati itu bukan hanya istilahnya Indonesia buat sendiri, tidak, tapi itu atas dasar persetujuan ya negara lain. Seandainya mereka tidak atau negara lain tidak setuju, maka uang kita tidak bisa dibelanjakan. Gitu? Oke. Dinamika perekonomian dunia. Jadi, faktor pendorong globalisasi yang ketiga adalah munculnya berbagai organisasi ekonomi dunia dapat membawa pengaruh terhadap negara-negara lain. Setiap negara memiliki aturan dan ketentuan perdagangan yang telah diterapkan oleh organisasi ekonomi dunia tersebut. Industri dalam negeri tidak hanya mengandalkan sumber daya yang ada di dalam negeri sendiri, tapi juga menerima sumber daya dari negara lain. Sebagai contohnya, siapa yang bisa baca contohnya? Yang bisa? Coba Aril. Bisa baca tuh? Ya. Oke. Contohnya negara lain membutuhkan bahan baku dari Indonesia dan tenaga kerja. Ya, betul. Jadi negara lain itu membutuhkan bahan baku dari Indonesia. Betul. Jadi kita saling tergantung. Negara mana yang banyak? Yang salah satu negara yang banyak batu baranya negara? Indonesia. Betul. Salah satu negara yang banyak minyaknya negara? Indonesia. Yang banyak emasnya? Indonesia. Yang banyak TKI-nya? Siapa mau jadi TKI? Ya. Tidak, jangan cari. Jangan jadi TKI ke Cina, ke Jepang, Arab Saudi. Ayo, apa nak pikir ini? Sudah ya? Coba lanjut, kita lanjut. Ya. Apa ini? Ya, faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Yang pertama adalah teknologi dan transportasi. Coba, siapa yang bisa di atas? Ada yang bisa berpendapat? Ada atau tidak? Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Coba. Ya, coba. Siapa nama tak? Angelina Sarah. Oke. Ya, sabar. Teknologi informasi dan transportasi bisa Coba berdiri dulu supaya agak kelihatan ya. perkembangan teknologi informasi dan transportasi bisa menjadi faktor terjadinya globalisasi karena mempermudah interaksi antar negara di dunia. Ya. Kita berikan aplaus. Oke, siapa lagi? Yang di belakang tadi, siapa namanya? Rapli. Mau bicara Rapli? Oke. Bentar ya. Kalau sudah berniat berbicara, walaupun berbicara kita tetap apresiasi. Ya. Oke, jadi faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi pertama adalah perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Coba lihat bagaimana canggihnya HP kita sekarang. 5 tahun yang lalu belum terlalu tergantung kepada handphone. Tapi saat ini sudah luar biasa. Transportasi. Siapa pernah naik pesawat? Ada? Siapa yang pernah naik bus? Siapa yang pernah naik kapal? Siapa yang pernah naik mobil? PT-PT? Ya. Termasuk ya ambulans itu juga adalah
Jangan salah ya, jangan salah. Meskipun itu mobil ambulans, itu juga bagian dari. Oke, lanjut. Apa yang kedua? Faktor-faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Ya, kerjasama ekonomi internal. Coba bisa dilihat gambarnya. Di sini ada banyak presiden. Banyak, Pak. Dari berbagai negara, ada berapa? Ada 10 ya? Ya, ada 10 negara. Ini adalah bukti kerjasama ekonomi bilateral, bisa juga kerjasama ekonomi regional, bisa juga kerjasama ekonomi multilateral, bisa juga kerjasama ekonomi antar regional, bisa juga kerjasama ekonomi berdasarkan tujuan dan lapangan usaha. Betul ya? Coba lihat yang ketiga. Ya, menarik toh? Bisa dilihat di sini. Ya, Alif Andika. Coba, Alif. Wah, Alif ini. Jam berapa tidur tadi malam, Alif? Kenapa baru jam... Sudah mengantuk? Jam berapa mengantuk, Kak? Jam berapa mengantuk? Jam berapa tidur kalau malam, Alif? Jam 1? Ay, cepat tidur nah. Pasti bangun tidak salat subuh, poing. Salat subuh ya? Tidak? Ya, bagus. Oke, lanjut. Kurangnya, perhatikan ya. Kurangnya sumber daya alam. Apa yang bisa dilihat dari gambar pertama ini? Yang pertama. Tanah yang tandus. Betul. Misalkan ya, sebuah negara memiliki tanah yang tandus, yang kering, istilahnya susah tumbuhan untuk tumbuh. Maka bagaimana caranya agar masyarakat mereka bisa makan? Dengan cara mengimpor atau mengekspor? Mengimpor dari negara lain. Contoh, barang apa yang biasa diimpor dari Indonesia? Mie instan. Beras, apa lagi? Ikan, betul. Apa lagi? Daging. Betul. Minyak kelapa sawit, betul. Batu bara, apa lagi? Emas. Emas diimpor atau dicuri? Rempah-rempah. Betul. Yang sebelah kanan, coba lihat sebelah kanan, bisa ya? Ini ada kelapa sawit, toh gambarnya? Ada toh? Ada kelapa sawit, ada ikan, ada pohon karet, ada pertambangan, minyak. Ini semua menjadi faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi karena kurangnya sumber daya alam. Lanjut, ada pertanyaan? Tidak? Ya, ini belakang fokus ya. Diletakkan di meja, Ya. Yang keempat apa? Faktor. Ya. Budaya juga bisa menjadi faktor yang menjadi pemicu terjadinya globalisasi. Sekarang ini budaya sudah bercampur. Susah dibedakan yang mana budaya barat, yang mana budaya Indonesia. Yang mana budaya Cina, yang mana budaya Indonesia. Ada istilah apa? Cindo. Cina Indonesia. Ya, cukup ya. Sekarang kita akan bagi kelompok. Bisa dilihat ya. Ini saya sudah siapkan
Kita akan bagi kelompok, kemudian ada lembar pekerjaan yang harus kita selesaikan. Ini sudah terbagi ya, 1, 2, 3, 4. Ya, kita bagi 4 kelompok saja. Ini, dilihat dulu. Silakan dibaca-baca aturannya. Di sini ada petunjuk belajar. Ishakama, sini, jadi ketua ya. Masuk-masuk sini. Gabung-gabung sini. Kita gabung-gabung sini. Gabung-gabung sini. Kita pindah. Sini. Boleh sini. Ini ya. Sini gabung sini. Tukar ini kita. Siapa lain nama tak? Haldi. Pindah sini Haldi. Supaya lebih mudah. Kita juga sini. Supaya lebih mudah. Ini ya. Ini ya. Kita mengantuk juga ini Bapak ini. Mengantuk atau tidak? Tidak, Pak. Tidak, oke, mantap. Nah, itu namanya, perhatikan ya. Kenapa ini? Mana tadi kertas? Saya jelaskan dulu ya. Coba sini dulu. Dibuka. Coba buka, perhatikan halaman pertama. Ini. Lihat ya. Ada kamera di belakang. Ya, perhatikan. Sudah? Mau pakai HP boleh. Sebentar kita akan menggunakan handphone. Boleh. Kita cari referensi di buku bisa. Cari referensi di handphone bisa. HP bisa. Ya, anu Pak ini. Nah, masuk. Simpan dulu ini. Simpan dulu. Yang kedua saya yang pegang. Ya. Nah, halaman pertama di situ ada kelompok toh. Jadi ini kelompok 1. Coba perhatikan 1. Dilarang dilarang membuka aplikasi Google. Saya. 1 ke kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4. Oke. Perhatikan sini. Silakan ditulis nama kelompoknya di sini ya. Bapak Ibu coba perhatikan. Di sini nama kelompok 1 atau 2 atau 4. Nama anggota berapa orang Ki? Di sini. Oh, di sini anu ya. Terlalu banyak. Kita pindah ke sini. Atau ya cucu dulu nih. Ya anu mau Alif pindah. Situ Alif. Supaya seimbang. Ya seimbang juga cowok semua di sini. Sini. Supaya seimbang. Coba sini berapa orang? 1, 2, 6. Jadi nama. Ya. Enggak apa-apa. 6 ya. Silakan ditulis nama-nama anggotanya di sini ya. Sini. Itu ada nomor toh? Ada nomor toh? Apa tuh kelompoknya, Pak? Ya. Yang ini, Pak. Kelompok kita kelompok 4. Tulis namanya anggota tak di bawahnya. Ada? Coba lihat. Mana pulpennya? Mari sekolah. Dulu bisa dari ASEAN. Berapa orang Ki? 5. Oke. Sudah ditulis? Coba. Jadi judul adalah faktor pendorong globalisasi. Ada petunjuk belajarnya di situ. Perhatikan ya. Sudah. Ya, buka halaman kedua. Coba buka halaman kedua. Oh, masih menulis nama ya? Di sini, coba perhatikan. Di sini ada soal di situ. Di sini gambar dilengkapi setiap tabelnya, gambar toh. Di yang kanan itu ada soal, di situ kalian tuliskan pendapat kalian atau hasil analisis kalian. Ada toh? Ini. Nih, toh? Jadi ini kan faktor pendorong globalisasi. Soalnya adalah menurut kelompokmu apa adalah contoh faktor pendorong? Adakah contoh faktor pendorong globalisasi sekitar tempat tinggalmu? Nah, iya, dia di sini sampai ke bawah. Ini kan sama juga.
Toh? Coba. Faktor apa perkembangan teknologi komunikasi? Jelaskan di sini. Jangan terlalu besar tulisannya, nah. Jangan sampai mau cepat-cepat penuh. Situ ada 5 kolom. Kita paham ya? Toh? Di sini ada toh. Sini petunjuk belajarnya, bisa Google, bisa lewat buku, bisa dicari jawabannya. WA tidak ada. Tunggu dulu ya, sabar dulu. Di sini dulu. Tapi kalau kita WA ada, Pak. Apa? Kalau kita WA ada. HP ku lagi dipakai merekam. Tanya langsung saja. Kalau ada kurang dipahami, silakan panggil saya. Tahu? Misalkan tahu? Kelompokmu, adakah contoh faktor pendorong globalisasi di sekitar tempat tinggalmu? Jelaskan. Paham toh? Nah, di sini kan analisis tak? Ini kan gampang. Iya, jelaskan sampainya penuh. Wow. Kalau tidak penuh, Pak? Ya bolehlah dipenuh-penuhkan. Kan kata-kata sendiri. Kata-kata Iya, tidak boleh. akan diperiksa dengan baik yang seksi. Jangan bilang begitu. Ini toh perkembangan. Ada soalnya, ada soal. Sini semua analisisnya. Ini nih jawabannya, kalian diskusikan. Jangan soalnya didiskusikan jawabannya. Iya. Tahu paham toh? Saya? Ya, jadi kita pimpin diskusi. Misalkan begini, kau bagaimana pendapat tentang ini? Apa ada contoh globalisasi di rumahmu? Ada contoh globalisasi di rumahmu? Toh? Harus kumpulkan dulu. Contoh globalisasi. Ya, sudah. Apa yang jawab, tak? Nggak boleh mengganggu. Ya, coba lihat sini. Perhatian sini ya, saya jelaskan. Sini toh. Sudah paham toh? Cari jawabannya di Google dan Di HP. di HP. Juga boleh. Ini. Nah, itu. Ini kan soalnya, ada soal di sini toh. Perhatikan dulu. Kamengan, ini tidak boleh ya. Tidak boleh buka aplikasi lain. Ini soalnya di sini tulis analisismu. Pendapat misalnya kau tanya ke kau, Andika, apa faktor pendorong globalisasi yang ada di tempat tinggalmu? Nah, tuliskan di sini sampai penuh. Sama aja semua itu. Boleh. Toh, sama. Usahakan penuh ya. Surat tulisannya tidak boleh terlalu besar. Ini sampai di bawah sini, Pak. Iya. Cuma 5 soal. Ada pertanyaan kalau sini? Silakan dikerja ya, silakan didiskusikan. Silakan berdiskusi bagaimana caranya bisa penuh ini. Dah? Nah, bolehlah. Silakan dibuka HP-nya, dinaikkan HP-nya. Buka Google. Siapa ini? Kenapa tidur? Mengantuk? Tidak. Oh iya. Saya kira butuh kopi. Tidak mengantuk tapi jangan Pak. Kalau malam, usahakan ya. Kalau hari sekolah jangan begadang. Tidak boleh orang begadang kalau hari sekolah. Sekolah mengantuk kok. Satu faktor Ji. Kenapa? Menurut kelompokmu adakah contoh faktor pendorong globalisasi di sekitar tempat tinggalmu? Satu Ji, terus menjelaskannya. Iya. Satu faktor yang ada Bisa 2, bisa 3. Atau misalkan ini faktor globalisasi terjadi di dunia beda. Di sini juga beda. Pokoknya jelaskan bagaimana caranya bisa penuh ini. Jangan rapi ya, kasih rapi. Ditulis sini. Astaga. Terbesar tulisan kecil-kecil terlalu ya. Iya, karena sebentar mau dijelaskan. Bolehlah ditulis di belakangnya ya, kalau tidak muat. Sambungnya boleh, ya. Tuh? Tulisannya jangan terlalu besar ya. Usahakan sama ini tulisannya besarnya. Boleh 1, boleh 2. Ya tergantung kalian bagaimana menjelaskan. Ini kan ada contohnya globalisasi sekitar tinggalmu. Toh? Boleh 1, boleh 2. Kita sudah bagi-bagi. Silakan didiskusikan. Coba diskusikan. Apa itu, Pak? Silakan didiskusikan. Tidak sama ini.
Bagi-bagi. Karena soalnya Pak. Silakan ditanya. Kita kan sebagai ketua kelompok toh. Nah, saya mengutata bagaimana menurutmu? Tanya satu-satu. Hasil pendapatnya itu digabungkan, ditulis. Kerja. Buat kesimpulan. Andika. Sini duduk Andika. Di sini duduk. Menghadap ke sini. Sini. Tena jinak kamera Pak. Boleh di Google. Pindah. Cari ya. Bisa? Bisa. Sudah? Jadi kita ini tahap apa namanya? Pengumpulan data. Pak bisa begini Pak. Apa? Pakai motor bawa ubi sekarang pakai modul, Pak. Apanya tidak ada yang berubah sama-sama. Sama-sama kendaraan. Sama-sama. Kalau bawanya pakai jet, nah. Enggak, begini. Coba sini dulu, Tidak, coba ya. Coba. Proses. Mereka romboy pengertian globalisasi. Mana pengertian data sipil Pak Dede. Tidak konsentrasi dari tadi ini. Tidak boleh mengganggu ya kalau selain. Globalisasi. Oh, itu lah sama dari sini mencari-cari. Kenapa? Supaya tidak berguna. Ada yang disiram bahasa global. Padahal sampai dapat kembali saja Mas. Enggak apa-apa. Yang penting diskusikan Tommy. Bisa ya? Apa Renan Pak Perjagung aja? Apa Renan Pak Perjagung? PT Kemana di sini? Jangan dulu selfie. Aduh, apa ini? Apa soalnya? Coba mana? Boleh didiskusikan ya. Boleh juga satu orang cari satu orang mencatat. Ya. Kemana? Jalan? Pak. Ayo ke PD-nya tadi. Terlalu jauh jaraknya ini. Kenapa ini mempersetin apa untuk bicara baji? Dah apa jadi Pak? Mau di banyak insiden harus penuh kan? Nah, sampai baru dia terlalu jauh ini. Tampaknya di belakangnya sebentar. Karena sebentar kita diskusikan. Ya, usahakan ya. Tulisannya begini kecilnya ya. Jangan dibesar sekali. Nah, baru berapa baris penuh nih. Iya, PT full. Kan bisa 2 contoh, toh? Atau 3 contoh jelaskan. Contoh faktor pendorong globalisasi. Boleh. Kita cari juga tuh globalisasi. Kita apa ini? Jadi bicara dengan Kenapa faktor globalisasi? Kita cari satu. Ini. Ya, kita foto dulu ini soalnya. Foto dulu. Ini kita. Pak. Ini. Ya. Tunggu dulu. Itu kita cari. Satu contoh gitu Pak. Ya. Apa? Kencing. Oke. Kita cari ini. Potentai. Ini. Satu orang satu soal. Silakan cari ya.
Ini tuh, Pak? Ya, ini kita. Kelompokmu ketahui tentang dinamika dan perkembangan politik dunia. Tidak begitu orang caranya, cari di Google. Langsung begini. Langsung ini judulnya dinamika perkembangan politik dunia, begitu. Jangan apa yang kelompokmu ketahui. Google itu bukan manusia. Ya, tahu caranya cari di Google tuh? Coba, sudah dapat jawabannya belum? Pak, contoh ini mas satu itu Pak. Ya, boleh satu. Ya Pak, foto. Ya Pak, nih. Ini Pak. Ya, itu. Dulu paril. Kau cari. Yang terakhir kah? Ini. Kita kurangnya sumber daya alam sebagai pemicu. Cari. Iya. Yang sementara, BBN jalan kan? Ini. Langsung ini tulisnya. Kurangnya sumber daya alam sebagai pemicu terjadinya globalisasi. Tuliskan pendapat kelompokmu. Iya, mau kau baca. Tidak begitu orang caranya di Google. Masa nu baca ke Google kelompokmu? Kurangnya sumber alam sebagai pemicu terjadinya globalisasi. Ya cukup. Tidak mau kunci. Apa? Bukan itu guru Google. Sumber daya alam sebagai pemicu terjadinya Globalisasi. Titik. Ya begitu. Nah, banyak muncul toh? Nah. Jadi masing-masing cari ya satu. Apa judulmu tadi? Sesuaikan saja. Ini ya kalau cari orang di Google begini caranya. Langsung ini. Contoh faktor pendorong globalisasi. Begitu Ji. Jangan kayak manusia yang tanyakan menurut kelompokmu. Apa tahu Google bilang itu kelompokmu atau bukan? Astagfirullah. Masa coba kita nah, silakan diolah data yang didapatkan ya. Data yang diolah silakan kalau sudah dapat datanya, silakan diolah. Bisa dirubah kata-katanya, bisa tidak. Silakan ditulis. Jangan terlalu nanti sebegini besarnya, jaraknya juga seperti ini. Ya bagus. Ya jaraknya seperti ini, besarnya juga seperti ini ya. Cara penulisannya. Mana LKPD-nya? Mana? Ya bagus ya. Ya. Bisa. Ya bisa ditulis di situ. Toh pengumpulan data. Ada yang bingung? Siapa itu? Masih bingung? Satu orang satu soal, oke. Boleh ya? Kasih masuk dulu. Apa judulnya tadi Anum? Politik dunia. Ya sama. Ini mau. Cocok itu. Kita mau lihat itu, yang mana kira-kira yang pantas dikasih masuk di sana. Yang mana kira-kira bagus dijelaskan karena sebentar. Iya, karena sebentar itu ada tanya jawab. mulai nakal ini. Masih? Yang tulis dulu saran gue. Ya tulis dulu. Di kertas dulu. Terus pindah. Supaya tidak salah-salah kata-katanya. Ya lem
Ya lemo dulu siapa? Ya lemo dulu, ya lemo dulu. Ah? Kenapa? Ini aja doang ditulis nih. Iya. Nih. Dinamika. Iya, yang garis besarnya, yang huruf besarnya. Yang huruf besarnya. Udah, kemana? Sudah. Boleh apa ini? Boleh apa? Kata waktu naik. Negara lain. Baru masuk negara lain. Woi, Masya Allah cantiknya. Hari ini Pak. Ini Pak. Ini. Saya sudah dapat satu-satu? Sudah dibagi? Sudah dibagi. Sudah bagi soal? Masih pendek. Kita nomor berapa? Kita ada beta? Tidak ada. Apa kenapa ya? 10.30. Diam. Yes, 10.30. Toh, waktunya 10.30. Nanti, karena ini rekam, nanti digantikan ki waktu tak yang lain. Dikasih pindah. Ah? Tidak lihat jadwal ini. Ya, kita tukaran. Kalau masih ada, enggak tidak mi, enggak masuk. Jam berapa bahasa Inggris? Enggak, jika sampai 10.30 jadi. Jadi istirahat ke setengah jam setelah ini. Oke, jam selesai kami. Mana Mika? Siapa mi? Giliranmu? Usahakan bisa dibaca tulisannya ya. Aduh. Kayaknya gampang. Ya, silakan data yang didapatkan silakan diolah. Dibuatkan kata-kata semanis-manis mungkin. Apa begitu Paril? Paril sini duduk Paril. Duduk. Sini duduk. Kenapa ya? Apa judulnya tadi? Aku banyak judulnya. Nah, kita apa judul tadi anu? Apa tadi judul tak? Ekonomi global. Ya. Faktor pendorong globalisasi. Bukan. Coba lihat yang tadi dipoto. Nomor berapa kita kah? Belakang Pak. Kuliah beli. Ya nomor 4. Dorong kira berapa? Karena atas 100 kamu. Kenapa ya? Apa? Gai Pak. Yang penting selama normal. Iya. Penerima dulu deh saya kan. Selama normal tidak apa-apa sih. Penerima dulu kan deh. Sudah bagaimana? Sudah nomor berapa? Apa? Satu saja Pak. Bar. 1. Lah bumi tulis Pak deh. Tidak pernah betul-betul. Segitu mau dulu. Lah dulu kolom anak Pak. Sama semua kolomnya. Ciri saya. Sama. Ciri duta Pak. Ini memang ini karena ini format saya. LKPD saya ini yang pegang sebagai contoh saja. Waalaikumsalam. Salam.
apaan tuh? Bentar, Pi. Boleh ditukar, boleh ke sini dulu, boleh ke sini dulu. Atau bisa ini misalkan toh, berikan pendapatnya kita tulis. Iya Pak, begitu sih Pak. Boleh, iya. Kalau blank kita sebentar Pi lagi. Nah, ini lagi dulu. Oke, porangnya tanda tanganku daripada tulisan. Ya silakan, coba. Sebentar, Men. Waktunya tinggal sisa sedikit ini. Jangan lama. Sampai jam berapa sih? Tas sedikit mu. Cukup nanti. Ini lagi. Jangan terlalu penuh. Sudah, selesaikan cepat. Selesaikan. Ya, mantap. Selesaikan cepat. Tapi tak apa. Tidak apa-apa. Dua tiga baris saja tidak apa-apa. Neneknya aja. Jangan lama ya. Ya. Masuk kami cepat karena waktu sisa sedikit. Cepat, masuk kami cepat. Bisa begini ya, bisa. Apa itu, Pak? 3 baris. Maksimal ini. Jangan sampai. Iya. Biar mendapat cocok itu bagus gitu. Bagus Mi. Begitu cukup. Sudah cukup. Karena waktu sisa sedikit. Coba. Sesama cepat. Dalam usahakan dalam 7 menit selesai. Kita sudah selesai ya? Sudah. Oke, tetap ini. Baca. Jangan di ya. Jam. Boleh ya? Jangan lama. Kan cepat. Iya, oke lah. Boleh. Ya. Kerja bantu tahu jangan temannya. Tidak ada tuh pasir batu. Namanya tambang pasir. Perdagangan. Guys. Jangan lama. Oh iya. Andika. Sudah store. Siapa yang giliran? Saya, Pak. Ya. Kenapa? Pak. Cukup. Giliran. Siapa lagi? Kau nomor berapa tadi? Itu gambar apa, Pak? Ini, Pak. Silakan tulis. Oh, karena apa? Dah. Ingat ya. Ntar kita minta satu-satu perwakilan kelompok untuk tampil membacakan jawabannya. Kenapa itu? Apa? Enggak, nanti itu. Nanti. Semua dulu. Panas dulu, kenapa kan, Pak? Panas dulu, toh. Jangan lama ya. Sudah? Masih jalan? Baronnya dinamika dan perkembangan politik dunia.
Mana yang siapa tadi? Berarti kerjasama. Cek dulu. Hanya bingung hanya tulis kami dan malas memakai. Yang satu Apa? Wahyu Pak. Kenapa? Sudah? Belum. Jangan lama ya. Gimana kita ini? Jalan. Apa? Belum Pi. Berapa orang? Ini nih. Ini tuh? Ini cari Google. Dinamika dan perkembangan politik dunia. Dinamika dan perkembangan politik dunia. Aku yakin sekali. Coba bantu dulu. Aku yakin sekali. Bantu dulu. Saya Bantu. mau korongkan nomornya. Hah? 30 menit. Panggil Pak Nunu, guru Nunu. Kenapa? Nanti Alfa Pak. Tidak aja, sebentar saya minta singgang kok. Saya bicara Sapari. Kenapa? Kecinik kan kalau lalang tuh. Silakan dikerja ya. Berapa mie Angel? 2. Wih. Saling. Ya sudah cukup ini. Benar nih. Coba. Yang mana? Ya Pak, ini Pak. Ini. Ini Pak. Nakai. Iya. Ya tulis nih. Silakan masukkan. Sini Angel. Coba Angel. Sini. Kita yang mana? Ini Pak. Kita yang mana, Pak? Yang apa? Yang politik. Ini, Di Pak. belakang itu. Bulan sekali. Yang ya, di atas. Ini. Ya. Iya. Ada baik Pak. Oh apa Pak? Baik bukan? Ada yang sudah? Ada yang sudah semua? Sudah semua? Belum? Sudah. Surat kedangkap berarti lari. Ini sudah ketiga. Ya Pak. Oh ya mantap. Ya waktu sisa 5 menit ya. Ada yang kebingungan? Ada pertanyaan? Apa? Kenapa? Ini. Apa? Apa judulmu Kak? Bukan, tidak salah ini. Bukan ini yang diketik, yang ini diketik dinamika perekonomian dunia. Nah, jangan ditulis identitas sekali. Ya, coba cari. Nah toh, ada toh? Ya yang itu. Nah. Tulis mi. Silakan dipilih-pilih di sini. Yang mana kira-kira yang masuk penjelasannya? Terus sini. Coba lihat. Oh ini. Ini. Iya. Besar. Iya. Iya, ada. Boleh dari sini, Pak. Ya, cek.
Bentar. Jam berapa kita? Sudah ya, selesai kami. Coba. Sana baca saya mana? Ya, cukup ini. Sudah cukup ini. Iya Pak, tapi kan masih tidak mengerti nak bilang kok dia. Dia nang jangan senang. Apa dan ini? Udah. Apa kan? Iya. Perekonomian apa? Perekonomian apa? Iya. Kan kata perekonomian. Kasih sesuai tuh nyinyir tempat tinggal kayak Bantama. Tidak, kita nomor berapa? Nomor berapa kita? Beda soal kan. Ini soal kayak ekonominya yang globalisasi. Beda soal kah? Iya mencoba kamu semua. Ini pakai perekonomian. Oh iya. Tuh kesmasem cepat. Kesmasem ini Jel. Cocok itu. Dia baca. Ya. Sisa sedikit ya. Sudah selesai. Sudah hampir Pak. Dinamika itu adalah permasalahan. Jadi kalau dibilang mana yang mana? Artinya ini adalah dinamika, permasalahan, persoalan atau fenomena tentang perkembangan politik dunia. Jadi langsung media ketik di Google itu langsung perkembangan politik dunia. Ini contohnya, ini salah satu contohnya. Ini. Berkembangnya. Sebentar. Ini. Bisa kesmas ini jawabannya. Cocok nih. Sudah berapa? Ya, sudah bisa. Sudah selesai? Hanya kata bina nih. Apa itu? Vaksin Pak. Dan berguna mi Pak? Hah? Dan berguna mi. Sudah. Sudah ini. Contoh LKPD. Oh contohnya ini Pak. Situ nomor berapa negaranya Pak? Nomor 4. Ya, diselesaikan. Terakhir itu Angel. Terakhir. Top. Nah. Kenapa? Yang mana yang mau dian? Ini toh? Itu apa? Berarti masuk di sini. Bisa. Ini masukkan ke situ. Yang tadi yang iya. Tulis cepat. Ini sebentar, Pi. Tulis ke sini dulu. Tulis dia. Nah, ini toh. Fokus dulu satu. Terus cepat, jangan lama. Yang mana tadi? Coba. Tulis kita sini. Ini. Langsung tulis sini, langsung tulis sampai di sini. Sudah? Sudah selesai? Satu.
Sudah. Pak, laling di mana Pak? Kau lagi. Ada atas satu deh. Ya, Mak, ya. Bapak. Nomor berapa kira-kira yang paling jawabannya, yang paling perfect? Nomor paling mantul. Nomor 4 Pak. Tepat. Ini Pak yang bekerja. Ya, ini bacakan sebentar deh. Kita sudah selesai? Belum? Yang di depannya sudah selesai? Ini? Terakhir Metenjel. Apa? Ya, sudah cukup ya. Kalau obatnya itu, kalau orang flu, obat yang paling manjur itu adalah pepes. Pepes itu apa pepes? Pepes ya. Terakhir ya. Jangan lama ya. Masih ada 2 atau 1 atau sisa 1. Hah? 2? Mana. Sudah ya? Sudah. Kita diskusikan dulu. Selesai toh? Yang mana kira-kira yang tandai dulu? Jawaban yang paling bagus yang mana kira-kira menurut tak? Oh, yang ini Pak. Mana? Ini. Berarti sebentar. Coba. Ini kita baca deh. Situ sudah selesai? Sudah selesai? Ini Be. San. Coba lihat. Sa kamu Pak. Ya, bagus ya. Ini sebentar dibacakan di jawabannya di. Sebentar dibacakan jawabannya. Nah. Siapa yang menulis ini? Kau yang baca? Nah? Saya bacakan. Kita. Coba. Ini sebentar dibaca ya. Kita presentasikan sebentar. Nah. Ini sebentar yang dia. Ini pendapat apa Pak? Ya. Sudah ya? Sudah tadi? Sudah selesai toh? 1. Sisa sebentar. Bukan 6, kita sampai 10.30. 10.30 istirahat sampai jam 11. Berpimpin ini Pak? Ya, enggak apa-apa. Ya, sampai 10.30.
Ini dia pengaturannya memang begitu. Ini kan dan yang pertama Baca ya. Atau? Paham? Paham. Oke, cukup. Ini baca sebentar. Nah? Ya. Oke, kita akan masuk selanjutnya. Kita akan melakukan verifikasi. Apakah jawaban kalian benar atau belum, atau masih perlu direvisi. Kita akan berikan, fokus ya. Nah, kita akan berikan kelompok penampil pertama. Sesuai saja kita. Siapa mau baca di sini? Kan ya, kelompok lain boleh menanggapi. Ya. Siapa namanya? Ardi? Nah, boleh menanggapi ya, boleh. Silakan ditanggapi. Kalau ada yang perlu ditanggapi. Aril, sini kelompok silakan mendengarkan pendapatnya temannya. Setelah itu ditanggapi kalau ada ya. Tanggapi ya. Saya juga ya. Ini biar dia ini posisinya sendiri. Kita sama fokus mendengarkan. Nah. Coba silakan. Apakah kelompokmu ketahui tentang dinamika perekonomian dunia? Tuliskan pendapat kelompokmu. Menurut kelompok saya, dinamika perekonomian dunia menjadi salah satu faktor utama globalisasi karena ekonomi adalah unsur yang ada di tiap negara, dan tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain, perekonomian suatu negara tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, ya. Bagaimana? Benar jawabannya toh? Benar. Benar ya? Benar, Pak. Oke. Bagaimana kalau ini? Benar jawabannya? Ya. Kita beda jawaban. Oke. Enggak, boleh. Sebentar kita lihat apakah jawabannya sama atau berbeda. Kelompok di sini siapa yang membaca? Siapa yang baca kelompok sini? Ya, itu sudah cukup dulu. Mau dibaca dulu. Bisa jadi baca nih. Paril. Aduh. Suruh baca, Pak. Tidak. Kenapa pelajaran tidur? Ini, Pak, saya baca. Bisa baca atau tidak ini? Ya, silakan. Dengarkan ya, dengarkan. Berdiri dulu, berdiri hadap sini. Ya. Dengarkan ya, dengarkan. Banyak juga soalnya, Pak. Ya, soalnya. Saya, Pak, sudah jawab nomor 4 aja, Pak. Enggak apa-apa, Ji. Biar gitu. Enggak apa-apa sampai jawabannya. Kelompokmu ketahui tentang dinamika perekonomian dunia. Tuliskan pendapat kelompok. Tanggapi dong. Tanggapi. Arsjad mengatakan situasi ini juga memberikan implikasi positif di mana kenaikan harga energi dan Paril. Aduh, tidak tahu tulisannya temanmu. Tulisannya, aduh, coba. Paril berdiri, baca sendiri tulisannya. Ya, berdiri Paril, berdiri. Ya, dengarkan. Coba. Coba. Ya, coba. Kelompokmu ketahui tentang dinamika perekonomian dunia. Pendapat kelompokmu. Ya, tidak boleh ditertawakan temannya. Besar-besar suaramu Paril. Coba, saya dampingi. Coba. Silakan. Ya. Arsjad mengatakan situasi ini memberikan implikasi positif di mana harga energi dan komoditas pangan global akan berpotensi meningkat pendapatan bagi ekspor Indonesia. Namun jangka menengah panjang kenaikan inflasi dan akan sangat dipengaruhi oleh rentang waktu ketegangan
antara Rusia atau Ukraina. Ah. Jika konflik Rusia dan Ukraina tidak segera selesai akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. Iya, mantap ya. Mulai Faril. Nah, jadi perhatian ya. Jawabannya tadi Faril bagus karena menyinggung dengan apa yang terjadi di Rusia. Apa katanya Faril? Jika Rusia dan Ukraina tetap berperang, maka akan berdampak kepada ekonomi dunia. Betul ya? Inflasi. Ya, bisa jadi sekarang yang terjadi di inflasi di mana? Eropa. Betul. Seperti yang dikatakan Faril tadi bagus sekali ya, luar biasa. Kita berikan. Kemana? Terakhir. Ya, coba terakhir. Kita. Ya, penampil kelompok terakhir ya. Enggak. Apa yang kelompokmu ketahui tentang dinamika dan perkembangan politik dunia? Tuliskan pendapat kelompokmu. Beberapa hal yang kami ketahui adalah bahwa setelah perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang terjadi pada tahun 1947 sampai 1991, akibat runtuhnya Uni Soviet, perang dingin pun berakhir dan mengakibatkan politik dunia mengalami perubahan, terkhusus pada bidang globalisasi, bidang politik. Terjadi perubahan politik berupa munculnya demokrasi di belahan dunia lain. Oh iya. Kalau kelompok 3 ini mengangkat tentang contoh perekonomian di zaman dulu ya. Kalau di sini bagaimana? Kita ada? Ya silakan dibacakan jawabannya. Ada yang bacakan ya, Adek? Waduh, Bisa baca, Dek? enggak Pak. Siapa yang mau bacakan? Ya, silakan. Hadap ke sini ya. Balik ke sini kok. Coba silakan. Hadap ke sini, Bapak, hadap ke sini. Perkenalkan saya kakak Tika, Ya. Terus? apakah yang kelompok mengetahui tentang dinamika perekonomian dunia? Hmm. Tuliskan pendapat kelompokmu. Ah. Hasil analisis dari kelompok saya yaitu berkembangnya perusahaan transnasional. Terus? Perusahaan transnasional adalah perusahaan yang memiliki perusahaan yang memproduksi barang dan jasa lebih dari satu negara. Perusahaan transnasional merupakan jantung perekonomian global karena menyebarkan teknologi baru di berbagai belahan dunia dan menjadi pelaku utama di pasar uang internasional. Perusahaan transnasional dibentuk 3 pasar regional berpengaruh, yaitu pasar tunggal Eropa, Asia Pasifik, dan Amerika Utara. Ya, cukup. Ya, luar biasa. Jadi sama ya, mengangkat semua contoh-contoh dari negara lain. Sekarang kita akan simpulkan. Ya, sekarang kita akan simpulkan. Jadi, faktor apa tadi? Faktor pendorong globalisasi di sini sudah kita lihat contohnya, toh? Sudah. Sekarang saya minta satu orang yang menyimpulkan. Boleh dari kelompok mana yang mau? Siapa? Kelompok Aril. Ya, bisa disebutkan contoh faktor pendorong globalisasi di kampungnya ya. Boleh. Ada atau tidak? Ada, Pak. Nah, ini sebagai kesimpulan. Apakah betul bahwa terjadi globalisasi di kampung? Di kampung kita. Silakan. Coba Aril. Ya, silakan. Gimana bisa Ini ya. Ya, silakan disimpulkan. Suaranya ya. terdapat perkembangan teknologi dan informasi dan komunikasi di daerah Dengar dulu. di mana bisa dilihat dari penggunaan handphone dan telepon genggam menjadi atau berubah menjadi smartphone Android. Hal ini mengakibatkan informasi yang masuk ke masyarakat semakin
cepat dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi tersebut. Nah. Hasil yang diterima kemudian diserap oleh masyarakat, mulai dari berbagai bidang kesehatan, politik, ekonomi, semua berita mulai tersedia di Diam dulu. aplikasi tersebut. Diam dulu ya. Mati nih kau. Coba. Selesai? Sudah? Ya, sudah ya. Jadi, setelah perhatikan dulu. Setelah kita memberikan simpulan, sudah toh? Mana tadi? Mari coba mana LKPD-nya? Mana LKPD-nya? Nah, sebentar ya, sebentar tulis namanya. Nah, setelah diberikan simpulan, maka kita betul-betul telah memahami bahwa terjadi atau dalam masyarakat kita terdapat faktor pendorong globalisasi. Kita akan minta satu orang untuk melakukan refleksi. Kira bagaimana pendapatnya? Siapa yang mau naik berbicara depan? Bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Media digunakan apakah menarik atau kurang menarik? Apakah pembelajaran hari ini puas atau kurang puas? Apakah suka dengan model pembelajaran seperti ini atau kurang bagus? Boleh. Siapa? Ijilnya Sahra. Mau Pak. Saya mau. Ishak. Saya mau. Ijilnya silakan. Isak Bapak. Apa? Siapa yang mau? Apa itu? Biasa aja. Naik. Mana pendapatnya pembelajaran hari ini? Apakah suka? Kita kertikan kita. Naik. Silakan naik. Silakan. Bagaimana pendapatnya tentang pembelajaran hari ini? Apakah suka dengan model atau metode belajar hari ini atau tidak? Sebentar saja. Ya, dengar ya, fokus ke sini semua. Yang laki-lakinya fokus ke sini. Ya, silahkan. Ya, langsung sini ke tengah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berdasarkan hasil pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa globalisasi adalah proses yang terjadi di sekitar masyarakat kita dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, dinamika dan perkembangan politik dunia, dinamika perekonomian dunia, dan kurangnya sumber daya alam yang memicu terjadinya globalisasi. Sekian, terima kasih. Bagaimana perasaannya dengan model pembelajaran seperti ini? Apakah menyenangkan atau kurang menyenangkan? Ya, lumayan menyenangkan. Lumayan menyenangkan. Bagaimana keaktifan peserta didik? Sudah luar biasa. Sekali. Aduh, tidak. Bisa dan beda sendiri, Pak. Ya, lumayan baik. Lumayan baik. Artinya ada peningkatan ya? Ya. Ya, karena aktif dalam berdiskusi. Ya, aktif. Oke. Oke, sekian. Ya, silakan dikumpul LKPD-nya. Diam. Mana LKPD-nya? Sudah ada ya? Dulu. Siapa suruh berdiri, weh? Siapa suruh berdiri? Kenapa saya, Pak? Dulu. Tasmu. Tasmu. Tas, ya, fokus ya. Ya, silakan dinaikkan buku catatannya. Ya, kita akan melakukan kita akan menjawab 2 soal. Saya bacakan soalnya ya. Untuk melihat sejauh mana keberhasilan kita belajar hari ini. Fokus dulu ke sini ya. Fokus ke sini.
Nah, soalnya nomor 1. Jadi silakan ditulis di bukunya di halaman ini ya. Halaman terakhir dari catatannya. Terakhir ya. Hanya ada 2 soal. Di sini kita mau mengukur kalian sudah bisa menganalisis atau menalar faktor pendorong globalisasi atau belum. Silakan. Mana bukunya? Mana bukunya? Kita Ishak. Kesana bukunya, kesana dulu bukunya. Kesana dulu. Di mana? Kasih buku. Silakan ya, sebentar jawabannya. Udah ya? Jangan sembarang. Ya. Nah, saya bacakan ini soal HOTS. Jawabannya boleh Hot atau hot? HOTS ya. Oh. HOTS. Nah, jawabannya langsung ditulis ya. Tidak boleh bicara, tidak boleh bicara. Jawabannya ditulis saja langsung. Andika, mana bukumu Andika? Lepas dulu itu. Lepas dulu itu, lepas. Mana pulpenta? Aduh, kenapa? Tidak ada pulpennya. Pinjam dulu pulpenta. Pinjam dulu pulpenta. Saya lagi pulpen pinjam jadi Pak. Gitu ya, Pak? Biar. Nah. Udah ya. Tuh. Soalnya meningkatkan hubungan dan kerjasama internasional, ya. Ada pulpenmu? Situ saya pinjam sebentar. Serta menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, prinsip-prinsip demokrasi dengan baik, demokrasi dengan baik, ini menunjukkan posisi Indonesia di bidang apa? Politik. Ya, jadi silahkan dijawab ya. Jadi kalau punya jawaban jangan dibagi sama temannya. Ya, silahkan dijawab sendiri. Ya. Dah? Oke, nomor 2. Ya, nomor 2. Berdirinya organisasi-organisasi yang anggotanya terdiri atas negara-negara seperti ASEAN, dan organisasi buruh internasional, organisasi buruh ya tukang internasional, merupakan wujud dari hadirnya
globalisasi dalam lingkup ya titik-titik. Ya, waktu menjawabnya 1 menit. Tidak boleh bicara ya. Nah, silahkan. Nah. Kenapa? Tidak. Ya boleh dijawab langsung. Ya langsung saya jawabannya situ. Ya ditulis saja jawabannya langsung. Ya, sudah? Terus coba. Coba lihat. Oke, mantap. Ya, coba lihat coba. Ya, sudah. Oke. Kita lihat sini. Sini. Tulis lebih cepat, Pak. Tulis jawabannya. Salah Pak. Ini salah Pak. Kumpul sini. Kita siapa lagi? Sebentar saya periksa ya. Kumpul mesti. Silakan simpan di meja masing-masing. Sini. Biar ke dulu jawabannya, biar ke dulu. Ya, cukup. Coba sini. Ya. Ya, cukup. Ya, oke. Situ sudah. Ya, disimpan sih. Silakan disimpan di meja masing-masing ya. Oke. Ke sini. Sudah dijawab? Oke. Sini. Sudah. Mantap. Kita. Sudah, belum? Ini sudah. Mana? Ya, Pak. Coba lihat. Ya. Oke. Ya bentar pure. Itu mau ngasih tadi. Sudah ya. Nah, jadi perhatian sini. Sebelum kita selesai, materi kita selanjutnya adalah dampak dari globalisasi. Ya, jadi silakan dipelajari dampak dari globalisasi untuk materi pertemuan selanjutnya. Oke. Kita akhiri ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu keluar. Ya, stop. Jangan dulu keluar.